Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Oktav untuk pemula. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang kelas atau tipe data. Karena memang di dalam Oktav itu terdapat kelas atau tipe data built-in dan kita harus memahami tentang hal tersebut supaya nanti akan mempermudah kita dalam memproses data yang dimiliki. Mengapa sangat perlu sekali kita mempelajari tentang tipe atau kelas data pada Oktav? Karena memang pada implementasinya ke depan mungkin jika kita mengolah data citra atau data gambar, itu nanti kemungkinan bagi pemula itu bingung, ya, mengapa data ini tidak bisa diolah sebagaimana di tutorial, ya, karena memang ada beberapa tipe data itu yang tidak bisa langsung kita olah begitu saja, akan tapi perlu sedikit konversi sehingga nanti dapat dilakukan proses selanjutnya. Baik, kembali lagi ke kelas atau tipe data yang ada pada Oktav. Itu ada beberapa. Kita mulai dari float, ya. Ini kelas float. Di sini ada tipe datanya berupa data double dan single. Nah, misalkan kita langsung saja ke dalam contoh, kita membuat suatu variabel A yang nilainya sama dengan 2,3 misalkan. Ya. Maka bagaimana kita bisa melihat tipe data dari A di sini? Maka langsung saja kita lihat di workspace-nya. Di sini variabelnya bernama variabel A dan kelasnya, ya, kelas data ini bertipe double. Nah, ukuran dimensinya 1x1 dan ukuran nilainya yaitu 2,3. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya mau menjadikan dia sebagai nilai single? Nah, maka di sini memang ada suatu fungsi yang disediakan oleh Oktav untuk dapat merubahnya menjadi kelas single. Misalkan kita kembali nyatakan A, itu kita panggil fungsi cast namanya, kemudian masukkan nilainya. Misalkan saya masukkan 2,3. Nah, baru di sini kita panggil tipe data yang kita akan buat. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh variabel A di sini berubah, ya, berubah tipe datanya yang tadi kelasnya double, memang dia masih float tapi tipenya double sekarang sudah merubah menjadi tipe single. Nah, ini yang pertama. Kemudian kelas yang kedua itu adalah kelas integer. Ya, ini sudah umum kita tahu. Kelas integer ini nilainya itu, ya, bergantung dari jenis integernya. Ada yang istilahnya signed integer, ada juga unsigned integer. Nah, kemudian bergantung lagi kepada bitnya, ya. Ada yang signed integer 8, kemudian 16, 32, dan 64. Ya. Nah, perbedaannya antara kedua ini adalah ketika kita menggunakan signed integer, maka yang diambil hanya nilai yang positif saja. Sementara kalau kita gunakan nilai unsigned integer, maka yang diambil itu mulai dari nilai negatif sampai positifnya. Ya, kemudian kita masuk saja ke contoh. Misalkan kita mau membuat variabel B dengan nilai integer, maka sama seperti di atas, kita menggunakan perintah cast. Misalkan 3, kemudian kita masukkan di sini
unsigned integer 8 misalkan seperti ini. Ya. Maka kita peroleh di sini nilai B-nya, ya. Nilai B-nya itu 3 dengan tipe datanya adalah unsigned integer 8. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti yang perlu kita perhatikan ya, apalagi misalkan kalau kita memanggil data citra, misalkan load data citra ke depannya. Nah, di sini kelas ini sangat menentukan proses selanjutnya. Ada kalanya kita harus merubahnya ke bentuk double, baru dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, selain uninteger 8 di sini untuk integer, itu juga ada tadi sudah saya sebutkan. Jadi bisa kita ganti menjadi 16 atau 32 atau 64. Ya. Nah, berikutnya ada termasuk namanya kelas karakter. Nah, kalau sudah sebut karakter berarti data ini adalah data string ya. Nah, contoh di sini C adalah saya misalkan. Ya. Jadi variabel C di sini ya, ini merupakan kelas karakter. Ya, jadi tipe datanya karakter atau tipe datanya bisa kita sebutkan string. Ya, ukurannya adalah 1x4 karena memang dia terdiri dari huruf S, A, Y, dan A. Ya, jadi di sini panjangnya adalah 4. Jadi seluruh karakter yang ada di dalam C ini dihitung panjangnya. Kemudian ada lagi kelas data yang kita sebut sebagai kelas logikal atau bool ya, boolean. Nah, jadi kalau untuk menyatakan kelas logikal itu bisa misalkan kita gunakan variabel D bernilai true, ya, maka D itu bernilai 1 di sini. Ya. Jadi variabel D itu dia merupakan kelas logikal dengan dimensinya adalah 1 kali 1 dan bernilai 1. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ubah nilainya menjadi false? D sama dengan false. Ya, maka otomatis D tersebut bernilai 0. Jadi ingat ketika kita berbicara tentang nilai logikal, itu nilainya antara 0 dan 1 saja. Nah, nilainya 0 dan 1, bukan antara ya, 0 dan 1. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan nanti kita melakukan, kita memperoleh data yang kemudian kita tidak tahu itu datanya seperti apa. Atau misalkan kita mendapatkan data, ternyata data tersebut sudah menjadi sekumpulan sel. Nah, maka tentunya kita harus memanggil setiap sel di dalamnya, kemudian menentukan tipe datanya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi kita nanti bisa menggunakan fungsi yang namanya type info. Ya, jadi di sini akan memberikan informasi tentang tipe data yang kita miliki. Misalkan di sini saya memanggil type info A gitu ya, karena kita sudah buat variabelnya tadi. Nah, maka dia di sini adalah infonya variabel A merupakan kelas float ya, skalar. Nah, dan kalau misalkan kita mau coba yang C, nah maka di sini kita memperoleh dia infonya adalah sequential string. Nah, artinya string ini memang sebutan lain daripada karakter. Kalau misalkan yang D yang bernilai logika, ya maka di sini dia tipenya adalah bool ya. Ya. Jadi seperti itu. Ini adalah
cara kita dapat mengenali tipe data yang akan kita olah, kemudian bagaimana cara mengkonversinya, bagaimana cara mengetahui infonya, dan juga apa saja jenis dari tipe data tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memang bermanfaat menurut teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, kalau bisa di-share juga ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.